Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, yang di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan pulang, semoga sehat dan sampai tujuan dengan selamat. Oke, malam ini podcast Medan Kota Podcast. Nah, sedang membawa narasumber yang luar biasa di markas kita di DPC Medan Kota. Kita akan bahas tentang kesehatan ya, menurut kepanduan dan menurut Pak Tuan Guru, Pak Ustadz, mengenai manfaat kesehatan menurut agama. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan ataupun saya akan mempersilahkan mereka berkenalan kepada teman-teman semua. Yang terlebih dahulu kepada Ustadz kita dulu, kepada Ustadz Robin, yang persilakan. Ya, terima kasih kepada Bang Usup yang luar biasa sudah membawakan dan memimpin podcast Medan Kota pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Robin Ginting. Saya diamanahkan sebagai Ketua DPC PKS Medan Kota. Dan hari ini diminta oleh teman-teman Humas DPC Medan Kota untuk membersamai dipandu DPC Medan Kota, Bang Dika. Insyaallah kita selalu akan memberikan banyak hal kepada kita seluruhnya, terutama dalam hal berbagi sehat dan berbagi semangat untuk terus bisa beraktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari, baik aktivitas pribadi, keluarga, bahkan yang terpenting adalah aktivitas dakwah sementara seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz. Kita lanjut di narasumber kedua. Yang begitu tegang ya kan? Ya, silakan Bang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Yusuf yang telah mengundang saya dan juga Om Ustadz untuk jadi pemateri malam hari ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari apa yang nanti kita sampaikan, jadilah untuk kita semuanya itu lebih cinta dengan kebugaran, enggak malas lagi olahraga, apalagi masa pandemi ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika dan saya kebetulan di DPC Medan Kota diamanahin untuk jadi Ketua Bipandu Medan Kota. Insyaallah malam hari ini kita akan coba bahas mengenai tentang tips agar tetap bugar selama pandemi. Oke, cukup Bang? Cukup mungkin. Oke, untuk perkenalan sudah cukup kawan-kawan. Malam ini saya mau bahas tentang pertama itu tips dari kepada kepanduan yang akan menjelaskan bagaimana sehat, ya kan, ataupun bugar menurut kepanduan Medan Kota. Dan salah satunya rupanya kepanduan Medan Kota ini selain beliau berkecimpung di PKS, beliau juga seorang karyawan mungkin di salah satu perusahaan di Kota Medan. Beliau juga sangat sibuk ya. Jadi saking sibuknya kadang-kadang beliau nggak sempat ngajarin kami nih agar bugar. Untuk ini ya yang ada selalu standby, ya kan? Ustaz ini bugar sekali. Oke. Makan kiro kita gitu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan saya pertama di podcast ini, saya mau tanya tentang tips daripada Bang Dika selaku kepanduan di DPC Medan Kota. Nanti saya tanya juga kepada Ustaz Robin selaku Ustadz menguatkan kita supaya lebih semangat lagi. Untuk Bang Dika, kami persilahkan tips supaya kita tetap bugar dan sehat di masa pandemi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di Bipandu namanya salam semangat. Gitu. Salam semangat. Semangat. Ya, jadi mengenai tentang tips tetap bugar selama pandemi, yang paling pertama itu yang sering diabaikan oleh kita semua itu adalah waktu istirahat kita. Makanya manfaatkan waktu istirahat kita itu minimal 7 sampai 8 jam.
istirahat itu. Jadi ketika kita kurang daripada istirahat itu sendiri, maka nantinya akan berefek kepada kebugaran diri kita gitu. Kurang tidurnya kita, sehingga nanti yang biasanya kita beraktivitas secara normal gitu ya, jadi akhirnya tidak bisa seoptimal seperti biasanya gitu. Dan juga waktu istirahat itu juga kita juga harus barengin dengan dengan terbiasa untuk mengkonsumsi air putih. Berarti dia yang cukup, sehingga nantinya tubuh kita itu tidak dehidrasi. Itu dia. Dan juga mengenai cairan dalam tubuh kita juga nggak akan berkurang, sehingga optimalisasi untuk fisik kita itu bisa tetap terjaga. Gitu, Oke. Tapi Bang Dika, ada gitu kan orang dia nggak keluar rumah, dia cuma di dalam rumah aja. Tetapi kok dia bisa dehidrasi gitu tanpa olahraga segala macamnya, gitu Bang Dika. Untuk Bang Dika gimana kira-kira? Mungkin dari pribadinya Kurang minum kali ya? ya kurang memperhatikan kebutuhan dari tubuhnya, gitu dia. Jadi sehingga apa yang dilakukannya sudah merasa cukup dengan kebutuhan untuk tubuhnya. Padahal sebenarnya tubuhnya itu membutuhkan yang namanya cairan. Contoh seperti mengkonsumsi air putih itu minimal 2 liter satu hari. Nah, mungkin yang selama ini dikonsumsinya merasa dengan dengan hal-hal yang dilakukan itu sudah biasa. Padahal sebenarnya wajib minimal kita harus mengkonsumsi air putih. Karena apa? Bisa jadi dia konsumsi minuman yang lain, mengabaikan dengan air putih itu sendiri, akhirnya serat dalam tubuh kita itu susah untuk diolah. Apalagi untuk pembakaran makanan yang ada dalam tubuh kita itu agak susah, ya, dengan kurangnya air putih itu tadi. Oke, kita kayaknya lebih lengkap lagi. Mungkin bakal ditambah sama Ustadz kita, baik dari segi agama ataupun nanti penjelasan pribadi daripada beliau Ustadz kita kan. Soalnya saat ini tiap pekannya, mungkin kita pasti lihat di postingan DPC Medan Kota, beliau selalu yang terdepan dan yang paling cepat datang. Bahwasanya Allah lebih menyukai mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah. Nah, inilah salah satu yang harus kita ambil latar belakang betapa pentingnya sehat tersebut. Ya, betapa pentingnya sehat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan mengamalkan hadis tersebut kita bisa memaksimalkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Maka yang pertama adalah kita awali dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa maksudnya? Sebelum kita melakukan aktivitas dunia kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Qiyamul lail kita. Ya, tadi sedikit ada disampaikan oleh Bang Dika. Memang benar. Secara kesehatan ataupun secara dokter mengatakan salah satunya itu dengan istirahat yang cukup. Tadi disampaikan tidur 7 sampai 8 jam. Boleh saja, sah-sah saja. Namun kalau kita rujuk dari apa yang dilakukan Rasulullah itu, Rasulullah sedikit tidur ya. Sedikit tidurnya, kita malah mungkin dikit-dikit tidur ini ya. Nah, ya. Artinya apa? Memang kualitas tidur itu tidak dibarengi dengan kuantitas sebenarnya. Ya, bahkan kalau kita lihat tidur siang itu misalkan, tidur siang itu kadang-kadang kita sudah mungkin mempraktekannya, semakin lama kita tidurnya bahkan badan kita bukan semakin segar, semakin terasa sakit ataupun lemas. Nah, maka sebenarnya tidur itu dibarengi dengan kualitas. Nah, kalau per 10 menit cuma kita tidur siang itu, namun kalau sudah berkualitas yakin akan terasa plong pada itu ringan. Yang pertama, artinya tadi apa? Sebelum kita melakukan aktivitas dunia kita jangan lupa tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lakukan itu, maka kita lanjutkan dengan kegiatan apa? Subuh kita. Nah, sholat subuh kita. Bahkan kita ketahui bersama, sholat subuh 2 rakaat itu ataupun sholat fajar, ada mengatakan sholat sunnahnya 2 rakaat lebih baik daripada bumi dan isinya. Nah, artinya apa? Allah akan memberikan sehat kepada kita, kebugaran kepada kita apabila kita memang sudah memberikan hak kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali lagi untuk tetap menjaga sehat atau kebugaran adalah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi Ustadz kalau kita ke masjid itu berjalan kaki. Iya, luar biasa. Benar. Artinya ini juga merupakan perintah Rasul ya. Artinya kalau kita berjalan dari masjid itu dari kanan kiri ataupun kita katakanlah gang A, maka kita upayakan itu pulangnya dari gang B. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk menyehatkan yang pertama. Yang kedua, mencari jalan silaturahim. Nah, mana tahu kita berjalan dari gang A tadi berjumpa dengan Bapak si B, kita ucapkan salam ataupun mengajak ke masjid sekalian, ketika pulang bertegur sapa dengan yang lainnya seperti itu. Betapa luar biasa perintah Rasulullah SAW ini ya. Maka kemudian hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang mulia ini juga kita mengajak kepada seluruhnya adalah selain untuk melaksanakan qiyamul lail tengah malam kita, jangan lupa kita juga melaksanakan ataupun memperbanyak bertilawah. Kenapa? Karena tilawah Al-Quran ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tertuang dalam beberapa surah. Salah satu dalam surah Al-Isra ayat 82. Ini mungkin sudah menjadi langganan ustaz ataupun imam membacakannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Nah, maka tadi untuk mendatangkan kebugaran pada diri kita, maka salah satu cara kita yang sebagai orang beriman, maka salah satunya cara membaca Al-Quran. Apalagi kita yang sudah notabene-nya adalah kader dakwah, seharusnya target one day one juice itu seharusnya sudah teraplikasikan. Nah, maka kalaupun tidak bisa, ini sering kita sampaikan kepada kawan-kawan, bahwasanya jangan pernah kita bisa tidur sebelum membacakan ayat Al-Quran minimal 1 lembar. Masya Allah. Ini yang bagus Ustaz. Iya. Kadang-kadang tempat tidur ini. Benar. Itu makanya sunnah-sunnah Rasul itu luar biasa. Sebelum tidur itu ada sunnah-sunnah dianjurkan kepada kita. Minimal katanya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Terkejut kita mendengarkan menghatam Al-Quran gimana dalam sekejap mau tidur, pasti mau ngantuk gitu kan. Maka ada beberapa yang disampaikan fadilahnya sama seperti menghatam Al-Quran. Apa itu? Membacakan 30 itu. Membacakan Qul Huwallahu Ahad, membacakan Qul A'udzu Falaq, kemudian An-Nas, 30 itu kita bacakan, ternyata keterwakilan masing-masing 10 juz. Berarti tidak satabanya 10 juz, berarti 30 juz dalam satu Al-Quran, berarti khatam tidak satu malam itu. Ya. Namun jangan diaplikasi setiap hari ya. Karena boleh kita aplikasikan menjelang tidur kita, namun jangan kita anggap aku sudah hatam 1 malam, besok itu lagi tanpa kita baca lagi, salah, itu keliru ya. Seperti itu sementara ya. Oke Ustaz. Jadi Ustaz, mengeluarkan energi lewat suara ataupun dengan tilawah itu juga termasuk kebugaran ya, benar. Tapi ada orang-orang Ustaz, seperti yang saya lihat artikel kan, katanya seorang perempuan itu harus mengeluarkan kata-kata 2000 kata dalam 1 hari. Jadi banyak mungkin mama-mama yang mengeluarkannya itu lewat menggosip kalau Ustaz. Itu gimana Ustaz? Oke ya. Secara kesehatan ini kita juga memang dianjurkan untuk banyak berolahraga sebagaimana disinggung oleh Bang Dika tadi yang pakar olahraga memang. Namun secara sistem syaraf ini memang mempengaruhi kinerja dari otot kita ataupun bahagian dari tubuh kita. Sebagai contoh, ekspresi marah kita akan membuat syaraf wajah kita rusak, sehingga terganggu juga dalam hal kebugaran kita. Maka tadi ekspresi perempuan tadi kita katakan 2000 kata per hari itu harus keluar supaya memang segar. Namun jangan salah aplikasi ya. Artinya boleh dia berkata berceloteh dengan anaknya, dengan tetangganya, namun tetap hal-hal yang positif. Apalagi sebagai kader dakwah, aktivis dakwah yang perempuan ataupun yang laki-laki, sebenarnya ini hal yang positif. Kenapa? Dengan banyak berbicara kepada siapa? Tetangga. Kan kita ada program namanya Pak Otang ya. Peduli 40 tetangga. Kanan, kiri, depan, belakang, semua kita peduli. Artinya apa? Dengan banyak berbicara dakwah kepada masyarakat, maka yakinlah perempuan-perempuan kita juga akan sehat ya. Apalagi dalam hal menyampaikan yang positif, bukan malah menggosip. Kalau menggosip, sehat badannya, pikirannya malah rusak. Seperti itu. Maka sekali lagi, wajah kita akan terasa segar ataupun dipandang orang sehat ketika memang kita memancarkan aura yang positif. Seperti itu. Maka sekali lagi untuk awet muda itu banyak senyum. Ya, saya termasuk sering dijuluki orang termasuk orang yang suka senyum. Ya, pantas sekali Ustaz ini.
Dengan ngomong itu Ustaz. Tapi dalam hal ini apa namanya, jangan senyum sendiri ya. Harus ada penyumbangnya juga. Nah, maka sekali lagi ini penting buat kita. Nah, maka ikhwati rahmatullah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah terkait kepada bagaimana kita menjaga kebugaran. Yang pertama, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, tentunya dalam hal ini adalah bagaimana kita banyak-banyak berpikiran positif. Nah, sama seperti halnya pandemi ini adalah hal yang memang ada. Namun bagaimana kita orang beriman untuk mengatasinya? Maka sebenarnya penyakit seperti virus corona ini adalah, kalau kita katakan di masa-masa sahabat ataupun Rasulullah itu ada taunnya. Maka sebenarnya ini sudah diajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita menghadapinya. Maka salah satu caranya adalah bagaimana kita berpikir positif bahwasanya suatu penyakit, suatu kematian, suatu kesehatan ataupun suatu kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Kita bukan berarti abai, namun kita tetap berikhtiar. Yang pertama olahraga, secara olahraga tadi. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kalau bahasa Indonesia sering mengatakan 4 sehat, 5 sempurna. Maka sebenarnya di depan kita sudah tersaji nih ya. Ada beberapa elemen-elemen yang bisa menambah kebugaran tubuh kita. Di antaranya ada mungkin elemen dari sepel ya, ada susu kambing ya, ada ini untuk extra food, ini bagus juga untuk anak-anak kita juga bagus. Ini juga nanti mungkin di olahraga nanti Bang Dika lebih pas menjelaskannya, ini juga ada. Dan sebenarnya ada yang menarik ini, sampel ini ada 7 elemen di dalamnya, bisa kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sudah dipersiapkan dari Sederhana Bang Dika. Benar. Ya. Jadi ini juga salah satu minuman yang stoknya di rumah selalu ada ya. Maka sekali lagi, menjaga kesehatan itu tidak muluk-muluk, yaitu bukan hanya sekedar kita beraktivitas untuk tubuh kita, namun juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bergizi ya, sehingga memang semua itu menjadi darah daging untuk memberikan semangat kepada kita. Sebentar dari saya seperti itu. Oke, Pak Ustadz, mungkin udah banyak kali, tapi saya mau tahu dulu ya kan, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu tentang kepanduan ya kan? Kepanduan di PTS Medan Kota ataupun nanti dari Medan Kota menuju Kota Medan, apa aja sih yang orang Pak Dika, Bang Dika yang lakukan ataupun kegiatan di kepanduan kepada Bang Dika. Ya baik, mengenai kepanduan sendiri sih, pada intinya kita ingin semua kader itu sehat gitu ya, dan bugar gitu. Jadi titik sasaran awalnya itu adalah kita senam bareng gitu ya. Nah, kemudian nanti ada agenda berikutnya kita akan jalani seperti namanya Kembara atau Mukoyam, dan yang baru-baru ini kita ikuti itu adalah LPK, Laskar Pandu Keadilan. Luar biasa. Sungguh luar biasa sekali. Dan juga di sini juga ada peran penting dari makanan yang bergizi ini. Salah satu contohnya, ya ini ada di sini. Minyak yang untuk luka bukan? Kalau minyak ini, alhamdulillah memang pada saat kegiatan itu kita rasakan manfaatnya benar. Karena apa? Pada saat kegiatan kita full non-stop, digembleng fisik kita di situ, dan hanya diberikan istirahat 30 detik. Sehingga akhirnya terjadilah pergerakan kaki dengan tangan itu ada yang keselio atau terkilir. Oh, jadi jadi salah satu yang kita manfaatkan itu adalah daripada minyak ini sendiri gitu. Iya, kita oleskan sedikit dengan apa ya, pijatan nggak begitu banyak lah, sedikit saja untuk merenggangkan otot yang kaku itu tadi atau yang tegang itu tadi supaya bisa beraktivitas kembali. Karena memang untuk kegiatan etika kita sendiri itu memang sangat menguras stamina kita, benar. Dan juga dari yang kita jalani juga ternyata masih ada babak-babak berikutnya harus dilewati gitu ya. Sehingga yang dari biasanya kita yang kena hujan itu nggak tahan dan apa gitu, dengan pengembalian fisik itu sendiri kita dipaksa untuk tetap bugar, sehingga ketika kita beristirahat pada saat di tengah hutan itu dalam keadaan hujan, kita tidak ada yang sakit. Alhamdulillah.
Dengan izin Allah, bantuan produk ini ya tetap bugar ya. Iya, Monika. dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ada hal yang lebih menarik lagi nantinya. Itu di tanggal 27 Februari. Ada apa itu? Nah, itu kita akan adakan namanya HES Akbar. Masya Allah. Satu DPC 4. Ada 4 DPC itu yang terlibat di situ. Dari DPC mana aja nih Monika? Yang pertama kita loh, Medan Kota. Ya. Oke. Yang kedua ada Medan Amplas. Oke. Yang ketiga ada Medan Area. Dan kemudian satu lagi Medan Denai. Wish, luar Iya. biasa, mantap nih. Berarti di sekeliling apa ini lah ya, kawasan ini lah ya. Iya benar. Bagi yang ingin silakan ikut. HES. Iya. Iya, kalau saya sendiri HES ini adalah bahagian juga yang kita rutinkan ya. Kalau sebelum pandemi ini adalah agenda bulanan kita, sebulan sekali kita HES. Dan memang HES ini adalah kebiasaan yang awalnya itu dilakukan oleh orang-orang desa ya. Saya termasuk orang desa, orang kampung yang dulunya siap ke ladang atau ke sawah itu berjalan kaki. Dan ternyata ketika saya pertama dengar kata HES di Kota Medan, diajak oleh abang kita sekretaris DED Bang Doli Indra Putih. Oh, Bang Doli. Iya, dia pertama kalau di kota, saya diajak, ikut HES yuk, boleh HES. Ternyata setelah dilakukan berjalan kakinya gitu kan, dari lembah-lembah sampai ke bukit-bukit, menelusuri lagi sampai ketemu sungai lagi. Artinya suasana alam itu begitu didapat ya, begitu segar. Artinya ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di kampung. Maka untuk menjaga kesehatan itu benar. Salah satunya itu bagaimana kita menyatu dengan alam. Salah satunya dengan cara menghirup udara segar dari alam secara langsung. Dan yang kedua, kelebihan dari HES ini adalah ada terdapat silaturahimnya. Kenapa? Tadi dilakukan oleh kelompok ataupun gabungan ya. Kalau ke ladang ke sawah mungkin sendiri ya, tak terasa mungkin bahkan kadang-kadang sambil berjalan sambil melamun gitu kan. Tapi kalau ini ada nilai-nilai ruhnya, ada nilai-nilai persatuannya seperti itu. Kadang juga saya dengar Ustaz, ada tadabbur alam. Iya benar, ada juga tadabbur alamnya. Dan insya Allah tanggal 27 Februari nanti itu kita juga akan sekaligus adakan kegiatan PPS. Nah, apa itu PPS? Apa itu Ustaz? Iya, pelatihan peningkatan spiritual kita. Insya Allah. Ustaz, kalau kita HES di tanggal 27 ini, itu pesertanya atau anggota DPC aja ataupun pengurus DPC aja, gimana Ustaz? Atau Monika yang jelaskan selagi kepanduan kan? Iya. Siapa aja yang boleh ikut? Kita harapkan seluruh kader terlibat langsung, dan sasarannya juga bukan hanya kader, kita juga mengenalkan juga ke masyarakat bahwasanya inilah kegiatan kita di sini. Nah, kegiatan di DPC kita ini bukan hanya sekedar satu kegiatan saja, tapi ternyata banyak. Salah satunya adalah itu tadi, HES itu tadi, mengenal bagaimana persaudaraan itu, dan juga kita dikenalkan dengan dengan alam. Nah, sehingga yang selama ini kepadatan yang dihadapin, selama ini dengan aktivitas yang ada, akhirnya kita coba refreshing dengan HES itu tadi, dengan secara tidak langsung kita melatih fisik mereka itu di alam itu tadi gitu. Nah, meskipun tidak begitu berat, hanya sekedar yang ringan-ringan saja, tapi setidaknya bisa membuat mereka tetap sehat dari segi fisik dan stamina-nya. Oke, jadi HES ini dibuka secara umum ya Ustaz? Iya. Nah, jadi untuk teman-teman ingat ya, tanggal 27 Februari. bulan ini ya, satu pekan lagi ya. Iya. Dua pekan lagi. Dua pekan lagi. Persiapkan untuk teman-teman di tanggal 27 HES kita ya. Kalau belum tahu tempat pendaftaran ataupun ya dekati kami. Ingat Ustadz ini di mana rumah Ustadz? Ya, kita lawannya di Jalan Air Bersih ya. Nanti kalau pun mau tahu lebih dalam tentang kegiatan-kegiatan DPC, hadir langsung kantor kita, ada Jalan Sempurna, Gang M Yakub nomor 130. Dan perlu lagi kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya tips untuk menjaga tetap bugar di masa pandemi sebenarnya secara pribadi ini sudah dilakukan oleh kader-kader PKS, dan khususnya di dalam POM Utama Yaumiah. Ini adalah hal yang diisikan salah satunya ya, olahraga ya. Kemudian yang kedua, secara kolektif, secara kelompok kita juga ada agenda rutin ya, salah satunya adalah senam. Ya, benar. Senam setiap pekan. Ini kita lakukan dalam rangka yang pertama tentunya memperoleh sehat. Kemudian yang kedua adalah
memperoleh silaturahim. Kenapa? Karena target sasaran peserta senam kita adalah warga secara langsung. Nah, ya kemudian yang berikutnya adalah dari PKS Muda ataupun Kepemudaan juga ada kegiatan futsal setiap 2 pekan sekali. Ini juga bagian dari bagian dari menjaga kesehatan. Nah, ya sebenarnya Bang Dika selaku Bipandu masih banyak kegiatan belum disampaikan nih. Ini dalam rangka menjaga kesehatan baik secara pribadi ataupun kolektif. Nah, dan yang terpenting kembali adalah di DPC kita fasilitas olahraga sudah kita siapkan untuk anak-anak muda yang memang punya bakat. Contohnya tenis meja, ya kita sudah ada. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka memang selain memanfaatkan hobi, juga tetap menjaga kebugaran kita. Ya tentunya secara aktivitas orang yang sehat, ya orang yang sehat akan lebih banyak aktivitasnya ketimbang orang yang sakit. Orang yang sehat yang punya visi secara dakwah akan semakin banyak lagi aktivitasnya, dan insya Allah Allah akan jaga kesehatan buat mereka yang selalu memang melaksanakan itu atas dasar lillahi ta'ala. Itu bang. Oke, Ustaz. Oke, jadi sangat lengkap ya. Jadi HES itu untuk apa, Ustaz? Untuk kontribusi di waktu HES nanti gimana, Ustaz? Atau bayarkah gimana? Iya, oke, untuk HES kita yang diadakan secara akbar itu sebenarnya pada dasarnya adalah gratis. Ya, pada dasarnya gratis. Namun dalam hal ini kita juga melatih kawan-kawan kita ataupun masyarakat yang ingin bergabung untuk membiasakan berinfak. Ya, bukan berarti ini bayar. Kita latih untuk berinfak. Kenapa? Karena pada dasarnya kita juga lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kira-kira infak untuk itu apa ya? Banyak sekali. Bisa apa saya tadi menjaga kebugaran, berarti setelah kita berjalan minimal kita juga siapkan nanti sepal seperti itu. Biar gak ngantuk ya kan? Iya. Oke, gimana menurut teman-teman, mungkin sudah cukup untuk penjelasan tentang kebugaran pada malam hari ini. Ada mau ditambahkan lagi dengan Bang Dika soal kegiatan yang lain atau apa nih, Ustaz? Boleh secara pribadi, atau ada secara khusus Bang Dika punya pola menjaga kesehatan ya kan? Oke, selagi Bang Dika masih di sini kan, kita mau tanyakan kan, di rumahnya aktivitas apa aja yang dikerjakan. Aktivitas beliau kan sangat padat, pagi kerja sampai sore bahkan 9 malam, ya kan? Malam apalagi ngurusin warung lagi mungkin ya. Ya. Intinya ketika kita di rumah, yang paling penting pertama itu olahraga kecil-kecil saja dulu. Bagi yang waktunya sedikit, mungkin ada olahraga yang sedikit, kalau kita bilang tipis-tipis aja gitu. Tipis-tipis aja gitu. Misalnya seperti stretching gitu kan, stretching di rumah. Nah, terus kemudian nanti squat gitu. Squat itu juga bagus untuk menjaga untuk menjaga sendi-sendi kaki kita itu agar tetap sehat. Karena apa? Ketika kita berjalan, yang digunakan adalah sendi daripada kaki. Makanya squat itu juga sangat dianjurkan untuk kita gitu. Terus kemudian bagi yang sempat meluangkan waktunya lebih dari orang yang sedikit waktunya itu, bisa ditambahkan juga dengan gerakan-gerakan lain. Misalnya seperti lompat bintang gitu, atau skipping gitu kan. Nah, skipping itu juga bagus untuk membakar lemak sebenarnya, karena banyak keringat yang kita keluarkan gitu kan. Dan kalaupun mau ada tambah sedikit lagi yang agak ekstrim, boleh lakukan push up sambil melompat. Itu yang udah pro. Iya. Tapi biasanya di bawahnya jangan dicoba-coba kalau belum ahlinya itu Jangan dicoba. Memang semua butuh panduan. Namun bagi saudara-saudara kami lah atau kawan-kawan sekalian yang memiliki waktu sedikit untuk berolahraga, lakukan saja stretching setiap paginya. Karena di awal pagi itu biasanya sendi-sendi kita itu kaku. Nah, ketika kita melakukan stretching itu kita longgarkan kembali sendi-sendi kita. Nah, seperti misalnya tangan kita yang bergerak dengan kaki kita. Kalau untuk kaki lakukan saja squat atau gerakan putar-putar tumit kaki atau ujung kaki. Nah, kalau untuk tangan lakukan aja seperti ini.
sangat mudah. Iya, sangat mudah. Sampai nanti dibalas berapa kali hitungan nggak ada masalah. Baru kita kembangkan untuk melatih daripada bahu kita gitu. Jadi ketika kita beraktivitas berjalan atau apa, ini kan agak bergerak nih. Nah, di situ sudah kita lakukan apa ya, kebiasaan untuk melonggarkan sendi itu tadi, sehingga ketika kita melakukan aktivitas dengan berjalan itu sudah terbiasa dia polanya gitu. Nah, jadi tetap lakukanlah minimal stretching di rumah, dan kemudian yang paling penting ternyata olahraga itu benar ada yang dikatakan sholat itu termasuk olahraga yang baik. Benar. Dan itu sudah kita buktiin itu dengan kawan-kawan kita. Ternyata salah satunya apa? Ruku. Gitu ya. Baik, kenapa kita dianjurkan untuk sholat yang khusyuk? Sholat khusyuk, kita hadapkan tubuh kita ini ke arah kiblat, dan juga kita angkat tangan kita untuk takbir. Ternyata itu bagian dasar daripada pertahanan tubuh sebenarnya. Nah, dari kalau secara bela diri itu apa ya namanya, preventif, pencegahan ya. Nah, takbir itu memang kalau dilihat secara apa ya, secara rutinitas itu sholat gitu. Tapi ternyata ketika di lapangan kita bisa jadikan itu gerakan preventif. Nah, itu dia. Ketika kita mau apa ya, mau diganggu orang gitu kan, misalnya jangan gitu. Nah, Ya juga ya. Nah, dia seperti itu gitu. Jadi dia simpel sebenarnya. Nah, jadi dari sholat itu sendiri, contoh kayak ruku itu kan dia menstabilkan fondasi daripada tubuh kita gitu. Nah, bahkan kita sudah cobakan ke saudara kita, ya kan, kita suruh berdiri, kita tes untuk masalah ketahanan dari fondasinya itu awal sebelum ruku beda dengan setelah ruku gitu dia. Jadi alhamdulillah ternyata kata-kata yang disampaikan itu, sholat itu adalah olahraga terbaik kita, benar. Tidak bisa kita pungkiri. Gitu. Boleh juga Ustaz di luar nanti dipraktekkan biar berbagi ke kawan-kawan ya kan. Oke, nanti kita bakalan tampilkan video kan, stretching ala kepanduan PKS Medan Kota. Masya Allah. Nanti bakalan diedit sama Bang Heri selaku humas ya, Medan Kota. Luar biasa. Dan mungkin dari wajah-wajah yang di depan bertiga ini, mungkin ada yang mengira masih satu anak atau dua anak atau bahkan belum menikah ya. Masya Allah. Jadi mungkin dari segi faktor olahraganya, berpikir positifnya, jadi kita tanyakan dulu, ini udah berapa sih anaknya, udah umur berapa sih ini kan? Oke, Ustaz, silakan Ustaz, umur berapa Ustaz? Umur ya. Ya, umur kalau dari tanggal lahir ya. Nanti tanggal 27 sepertinya tanggal lahir saya itu nanti. Masya Allah. Ya, 27 Februari ya. Nanti masuk di umur ke 17 ya, umur ke 37. Masya Allah ya. Jadi Ustaz, ada tadi yang lupa kita sampaikan sebelum saya jawab yang pertanyaan terakhir ya. Tentunya untuk menjaga tetap bugar, kita dalam rangka tadi kita katakan dekat dengan Allah, benar itu kunci pertama. Tadi yaitu membaca Al-Quran, kemudian dari olahraga, istirahat yang cukup ataupun berkualitas tadi. Tentunya ada salah satu juga yang tanpa harus kita abaikan, dan ini merupakan sunnah Rasul juga, bahwasanya kalau perkara yang kita lakukan tadi semua sudah maksimal, tetap sakit itu tetap kehendak Allah. Ini perlu kita sadar ya. Bukan berarti dia rajin olahraga, pola makan sehat, tapi sakit juga nya. Ini menjadi momok bagi orang yang rajin olahraga. Olahraga sakit juga ya. Makanya kembali kepada Allah. Namun dalam hal ini kita juga merasakan sakit itu tetap yang bersakit, namun cara mengatasinya mungkin lebih singkat itu sebenarnya ya. Maka kemarin yang kita lakukan adalah kembali kepada sunnah Rasul itu, bekam salah satunya ya, bekam. Nah, itu juga termasuk menjaga kebugaran kita. Khusus Medan Kota juga jangan khawatir, ada juga saudara kita yang ahli bekam, Ustaz Muhammad Basir Ali Sambo ya. Yang bisa nanti kita tampilkan ya nanti WhatsApp dan wajah orang. Masya Allah, luar biasa. Ini juga bagian yang harus kita lakukan minimal 3 bulan sekali. Ya, sama dengan donor darah misalkan, itu secara kesehatan itu ternyata sehat. Ya, orang yang tak pernah donor darah mungkin secara dengar 3 bulan sekali habislah darahku seperti itu. Padahal
secara biologi itu sel-sel darah itu 3 bulan sekali itu akan ada yang rusak. Dengan kita keluarkan, dengan kita donorkan, akan ada sel-sel darah yang baru untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Pertanyaan tadi yang tertunda, anak saya sudah 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Umur belum sampai 40, udah 4 anaknya. Alhamdulillah 4. Masih terlihat muda. Bersyukur kepada Allah ya. Oke. Mungkin kita contoh ini kan, jadi dengan sehat, insya Allah wajah tetap ya walaupun nggak tua ya nggak tua kali lah. Masya Allah. Oke, kalau Bang Mika gimana umur dan semacamnya? Si lajang ini. Wah, sepertinya dari face-nya kayak masih lajang. Ya alhamdulillah kalau saya sendiri anak saya sudah 2 nih, 2. Istri alhamdulillah masih 1. Ada rencana ya. Nah terus kemudian kalau untuk usia saya sih kebetulan baru selesai dikurangi pada Masya pada Allah. saat tanggal 5 tanggal 5 Februari ini. 5 Februari. Masya Allah, satu bulan sama ya. Makanya saya juga kaget tadi ya kalau ternyata di tanggal 27 dan di tanggal 5 Februari. Ya kalau untuk usia alhamdulillah sudah di usia berapa ya? 15 15 ya. Ya usia saya itu 20 tahun. Nah, 20 tahun sekitar 17 tahun yang lalu. Masya Allah. Sama ya. Sama 37. 37 juga, Masya Allah, ya kan? Jadi masih terlihat kuat ya, enggak, tapi udah 2 anak dan wajahnya masih bisa lah, masih bisa lah kalau anak zaman sekarang tuh masih mengerjakan skripsi. Ya. Oke, mungkin itu saja mungkin Ustaz untuk tips di malam hari ini. Tapi ngomong Bang Usum ini lajang itu gimana? Oh. Oke, kalau saya sendiri, saya sudah punya istri 1, anak 1. Masya Allah. Umur saya lebih muda 10 tahun dari itu. Wih. 27 tahun insya Allah. Tapi adik-adik di kampus mungkin masih mengira saya masih dalam kuliah juga. Kemudian ini untuk ekstrakut ini sering kita gunakan untuk anak-anak. Kemudian ini juga untuk anak-anak. Bahkan saya juga suka ini. Kemudian ini juga dalam rangka kebugaran. Sebenarnya kita lupa tadi ini siwak ataupun pasta ini penting ya. Bahkan Rasul juga anjurkan. Sebenarnya untuk kita sebelum sholat saja disunahkan selalu bersiwak ya seperti itu. Bersihkan ini juga tetap ada. Dan ini juga bahagian yang wajib. Kenapa? Kalau anak-anak kan kadang-kadang demamnya itu tak terprediksi ya. Kadang-kadang bisa mingguan, bulanan. Tapi ketika kita oles seperti ini, tinggal campur bawang sedikit saja. Insya Allah anak-anak akan cepat pulihnya ya seperti itu. Ini sebenarnya sama. Cuman yang berbeda dia segi variannya, namun pada dasarnya tujuannya sama. Maka yang bisa kita dapat ini dalam tempat terdekat adalah di BC 9 ya, Jalan Air Bersih. Dapat penguasanya itu pengusaha ini. Pengusaha ya. Oke, pengusahanya adalah Ustaz kita Khairul Butar-Butar SHI ya. Kita doakan beliau sehat-sehat selalu dan menjadi pengusaha sukses terkhusus di Medan Kota. Oke, nanti kita tampilkan untuk kontak dan profilnya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mengkonsumsi yang sehat-sehat, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan produk-produk yang terkenal ini ya. Di mana saja udah kita temukan. Oke, sekian dari kami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.